Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat, guru penggerak di seluruh Indonesia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Saya Ibu Priscilia Julisianti bersama rekan saya Vera Dwi Putri dan rekan saya Ibu Reni Midayanti. hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau terkait tugas calon guru penggerak mengenai dilema etika. Berikut wawancara yang akan kami lakukan dimulai oleh Ibu Vera, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Cici. Ya, Pak Jamal, Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat dan bahagia, habis senam nih. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Dan Bu Cici, Bu Vera juga dan Bu Reni juga sehat walafiat Ya, sebagai guru hebat. Ya, amin. Luar biasa Pak ya. Ya. Oke, jadi kita langsung saja Bapak untuk wawancara hari ini, boleh Pak ya? Ya. Oke, jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak secara bergantian nantinya. Jadi langsung saja Pak, pertanyaan pertama, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau ini, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini Pak? Ya. Sebagai kepala sekolah memang terkadang pasti ada masalah ya. Masalah itu bisa juga dilema etika, bisa juga bujukan moral. Tapi kita paham bahwa kalau yang dikaitkan dengan dilema etika ini antara benar dan benar. Ketika kita memutuskan sesuatu itu kan kita perlu memahami dulu masalah itu sendiri. Apakah nanti masalah ini bisa menjadi benar atau tidak? Karena kadang-kadang masalah itu benar bisa jadi benar. Begitu juga dengan bujukan moral, kadang-kadang bujukan moral itu bisa jadi benar dan salah. Nah, seperti itu. Artinya memang masalah itu kita coba dipahami terlebih dahulu seperti itu. Ya, artinya dipahami, Ya. ditelusuri akar masalahnya apa dulu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Biasanya seperti apa Bapak? Ya, ketika kita mengambil keputusan itu mungkin kalau saya barangkali harus memandang dari bagaimana kepedulian, rasa kemanusiaan. Artinya kita tidak buru-buru memutuskan sesuatu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita kaji dari rasa peduli, dari rasa sayang, juga dari kemanusiaan, dengan masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Apakah itu di etika, apakah itu bujukan moral, seperti itu. Jadi mengedepankan kepedulian Ya. dan kemanusiaan ya Pak ya. Oke, yang ketiga Bapak, Ya. bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang seperti ini tadi? Kalau langkah-langkah seperti ini, kita barangkali kita ada tim. Ya, Tim ya, apa? Pak. Tim kerja lah seperti itu. Jadi langkah-langkahnya mungkin kita melihat dulu prosedur ketika kita mengambil keputusan. Misalnya kita mau memberhentikan seorang siswa barangkali, maka prosedurnya mungkin berawal dari panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Kalau memang orang tuanya tidak kooperatif, barangkali kita juga punya program home visit. Nah, kita kunjungi bersama kepala sekolah kalau pada saat saya ada waktu, atau bersama wakil kepala sekolah. Kita juga libatkan guru BK dan juga wali kelas. Ya. Sehingga dengan demikian langkah-langkah itu yang kita pakai sebelum kita memutuskan masalah itu sendiri. Ya, jadi intinya ada tim kerja, Tim tidak kerja. sendirian Ya. ya Pak ya. Jadi pemikiran itu dikumpul bersama-sama. Dan tentunya kalau siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan siswa lah ya Pak ya. Ya. Karena saya berprinsip gini, saya bukan bos, tapi pimpinan. Ya. Kalau bos, putus aja nih. Ya, tim kerja ya, Pak. Ada tim kerja.
Oke, dan satu lagi Bapak dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan yang menurut Bapak melibatkan dilema di sini? Ya, barangkali yang perlu kita pikirkan dampak ya. Dampak dari keputusan itu sendiri. Apakah berdampak lebih banyak negatifnya daripada positif atau bagaimana? Jadi ada pertimbangan dampak dari kalau memang kita kasus siswa, dampak siswa itu sendiri bagaimana, dengan orang tuanya bagaimana. Kalau memang terjadi pada guru, dampak keluarganya mungkin perlu kita perhatikan. Karena kita masih mempertimbangkan rasa kemanusiaan itu. Dia sebagai seorang PNS atau sebagai P3K, kita belum pikir seperti itu. Sehingga dengan demikian jangan sampai salah mengambil sebuah keputusan kalau sudah kita pikirkan bersama-sama. Ya. Artinya kalau bisa dampaknya itu paling tidak minimalisir ya Pak ya. Minimalisir lah dampaknya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Cici atau Bu Ren terlebih dahulu. Ya. Baik Pak, selanjutnya dalam setiap kasus-kasus dilema etika itu kan pasti ada tantangan-tantangannya ya Pak ya. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika gitu Pak? Sebetulnya tantangan itu pengennya ada kepedulian dari misalnya kalau guru kan, ada kepedulian dari guru itu sendiri. Ya, kalau yang kaitan dengan dilema etika ini sulit kadang-kadang. Ketika dia berbuat sesuatu, jangan-jangan dia melakukan itu terpaksa. Jadi benar dengan benar tadi, sehingga harapan kami ya tantangan itu tidak akan selesai kalau tidak ada komunikasi. Oleh karena itu kami sebagai kepala sekolah perlu sekali komunikasi itu. Jadi dari dilema-dilema itu akan terselesaikan dengan komunikasi dan ada kooperatif dari guru itu sendiri. Jadi tantangannya komunikasi Pak ya. Komunikasi supaya bagaimana keputusan tantangannya, itu sebetulnya tidak peduli itu, tidak peduli itu sendiri. Pengennya kami kan ada rasa peduli dengan kita sebagai seorang guru dengan siswa, dengan lingkungan yang ada, dan yakinlah bahwa wali murid pasti tahu kalau memang sudah disampaikan oleh siswa itu sendiri. Jadi tantangan ini, oleh karena itu kami pengen untuk menjawab tantangan itu ada komunikasi antara saya sebagai pimpinan dengan guru atau siswa. Jadi pengambilan keputusan itu akan menjadi keputusan yang paling tepat untuk semuanya ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan prosedur atau bagaimana itu Pak yang akan Bapak jalankan? Ya, kita menyelesaikan masalah tentu ada prosedur. Yang sudah saya pakai di awal, berawal dari panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, dengan program home visit itu. Nah, jadi nanti kita terjadwal, tidak semata-mata keputusan itu diambil langsung. Nah, tapi kita perlu pertimbangan dengan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, sudah home visit. Nah, kalau memang tidak bisa dibina lagi, tidak bisa diajak kerjasama lagi, ya terpaksa kita kembalikan ke orang tuanya. Dari kesepakatan, dari prosedur yang sudah kita pertimbangkan seperti itu. Artinya keputusan itu tidak kita langsung ambil secara langsung Pak ya, harus melalui beberapa prosedur, jadwal-jadwal dan yang lain. Karena kita punya pertimbangan kemanusiaan tadi. Nah, kalau misalkan anak-anak ketika sudah mengambil keputusan sekolah di SMA Negeri 5 ini, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, artinya tamat. Harapan kami anak-anak itu tidak putus di jalan. Dan kita sudah sepakat dengan orang tuanya bahwa ketika anaknya sudah dititipkan di SMA Negeri 5, itu adalah anak kami. Ya, ketika di rumah, anak mereka. Baik.
Selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan lagi Ya, yang mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Reni. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak atas Ya. kesempatannya. Oke Pak, untuk terakhir 2 pertanyaan terakhir Pak. Untuk pertanyaan pertama, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, mungkin bukan seseorang karena kita ada tim kerja, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian guru BP, juga wali kelas, itu bisa kita harapkan masukan dari mereka, dan faktor-faktor masukan itu yang menjadi putusan saya nantinya. Begitu juga dengan calon-calon guru penggerak nih, yang mereka baru mendapatkan ilmu pengetahuan, yang kadang-kadang saya libatkan untuk mencari solusi dalam mengambil keputusan seperti itu. Berarti tim kerja dulu yang pasti Ya, Pak, kerja dulu seperti itu. membantu dan mempermudah permasalahan Ya. di sekolah. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, pelajaran pertama adalah bahwa keputusan itu tidak diambil secara buru-buru atau secara langsung, karena kita ada tim kerja. Langkah baiknya keputusan kita ambil itu dipahami oleh seluruh warga. Jangan sampai warga sekolah, menurut saya, mulai dari kepala sekolah sampai ke guru-guru paham dengan masalah yang diambil. Artinya ada kebersamaan dalam mengambil keputusan itu. Artinya keputusan itu bukan hanya saya sendiri, bukan saya lari datang, enggak, bukan, karena saya adalah pimpinan, bukan bos. Kalau bos kan keputusan langsung. Itu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Cici. Baik, jadi itu tadi yang wawancara yang kami lakukan sama kepada Bapak. Kami sebagai calon guru penggerak berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Semoga apa yang sudah Bapak bagikan, pengalaman, ilmu bisa bermanfaat untuk kami semua sehingga bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, mudah-mudahan dengan komunikasi kita hari ini atau dalam konteks wawancara bermanfaat Ya, amin. untuk ibu-ibu menjadi guru penggerak di masa yang akan datang, bisa berbagi dengan kawan-kawan yang lain, sehingga ketika bapak ibu-ibu menjadi pimpinan di masa akan datang akan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Demikianlah kegiatan wawancara kami calon guru penggerak angkatan 11 guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau kepada Bapak Haji Jamaluddin MPD ya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Lubuk Linggau. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vera Dwi Putri, guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pada kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Frisilia Julisianti, guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Ya, terima kasih Bu. Jadi pada kali ini kami juga ditemani oleh Kepala SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, Ibu Mardatilah ya, Siap. SPDI, betul Ibu? Ya, betul. Ya, jadi langsung saja Bapak Ibu, kami akan mengadakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Mungkin untuk pertama kali Ibu Prisilia yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita gantian Bu bertanya. Siap. Oke, izin ya Bu. Jadi berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1, jadi kami akan membahas tentang
dilema etika, Bu. Kasus-kasus dilema etika yang berada di sekolah. Jadi kami ingin mewawancara Ibu untuk berbagi pengalaman supaya kami juga bisa mendapatkan pengetahuan dan belajar dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan. Jadi saya mulai pertanyaannya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kita berbicara tentang dilema ya ibu-ibu ya, kayaknya dilema itu ada di mana-mana Bu ya. Iya, Dan setiap kita itu pasti sering sekali mengalami kebimbangan dalam menghadapi sebuah dilema. Bagaimana antara dua permasalahan yang sama hebatnya, tetapi juga membutuhkan keputusan yang harus kita tetapkan. Jadi kalau ditanya di sini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya, kalau biasanya kita yang di sekolah itu yang pertama pastinya kita mempelajari dulu masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus tersebut, latar belakang masalahnya bagaimana ya, kenapa kasus ini bisa terjadi. Kemudian kita juga biasanya meminta timbang saran dari orang-orang di sekitar kita ya mengenai kasus-kasus tersebut. Barangkali kalau kita sendiri kebimbangannya tingkat tinggi, tapi kalau kita sudah meminta masukan dari satu atau dua orang yang kita anggap kompeten untuk menilai sebuah permasalahan, ini bisa menjadi salah satu rujukan nanti dalam kita mengambil keputusan. Sehingga istilahnya kalau dilemanya tadi levelnya 5 mungkin bisa turun ke level 2. Kemudian setelah kita pelajari, setelah kita analisa berdasarkan masukan dari rekan-rekan kerja, barulah kemudian kita ambil keputusan yang dirasa kalau mau dikatakan memuaskan semua orang, keputusan itu pasti tidak. Namanya tadi dilema, pasti ada sesuatu yang dipertentangkan, tetapi mungkin itu menjadi lebih ringan kalau kita sudah istilahnya Diskusi, itu Bu, ya. mengambil langkah-langkah yang tepat. Oke, berarti kita identifikasi dulu latar belakang masalahnya ya Bu ya. Terus kita juga minta saran-saran dari rekan-rekan yang lain ya Bu. Oke. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi sama-sama benar, sama-sama Dilema ini bener Bu ya. Iya. Bagaimana cara memutuskannya Bu? Ya, dilema tingkat tinggi. Dilema tingkat tinggi. Kalau maunya kita ya, misalnya maunya semaklum-maklum mungkin, tetapi karena ini berkaitan dengan profesionalisme kerja ya, pasti yang akan kita pertama kali lakukan adalah melihat SOP. Ya, standar operasional di mana kita bekerja ya, apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang tidak boleh lakukan, dan ranah pelanggarannya ini atau kasusnya ini menyentuh yang mana. Nah, sehingga dengan kita mengacu kepada SOP, kemudian juga kita kaitkan dengan tata tertib yang ada di lembaga, pada poin mana kasus ini bersenggolan, kemudian juga kalau di kita di sini ada lagi masuk lagi ke fakta integritas, pada poin mana juga menyentuh ke sana. Kemudian barulah kita setelah ada fakta-fakta ini balik lagi analisa lagi, kita analisa lagi, sehingga kemudian semua yang kita anggap berat tadi, maka kita akan mengacu pijakannya adalah kepada ketentuan yang berlaku. Pada satu sisi kita ingin memaklumi, pada satu sisi kita tidak ingin menyakiti, tetapi pada sisi lain kita memang harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena ada peraturan-peraturan yang kita buat ya Bu ya, harus sesuai dengan SOP ya Bu. Oke. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau ada yang kasus-kasus yang membingungkan seperti itu, yang kita anggap tadi adalah sebuah dilema ya, pasti yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mencari informasi yang sebanyak-banyaknya berkenaan dengan permasalahan tersebut. Dari informasi-informasi itu nantinya kita kaitkan dengan masalah yang terjadi, kemudian kita istilahnya
mempertimbangkan juga dampak positif negatifnya terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kemudian dampak positif negatifnya terhadap kasus yang terjadi. Kalau seandainya ini dibiarkan, dampaknya apa? Kalau seandainya kita terpaksa mengambil tindakan, dampaknya bagaimana? Maka kemudian setelah kita mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian juga kita balik lagi ke poin 2 tadi, kita SOP ya, Bu, ya? masuk lagi ke SOP. Nah, mungkin setelah itu ya, setelah prosedur-prosedur yang kita rasa cukup tadi, itu memantapkan kita dalam Untuk mengambil keputusan ya, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang dianggap efektif, barangkali kalau kita di sini ya sifatnya bentuk nyatanya ya. Pertama itu kita terpaksa mengadakan komunikasi ya terhadap guru atau teman kita yang kebetulan terkena permasalahan yang berkaitan dengan dilema tadi. Di sini dengan komunikasi, kemudian kita sharing pendapat, kemudian di situ nanti akan ada keterbukaan. Kita juga memberikan pemahaman kenapa teman kita bisa melakukan kasus-kasus untuk permasalahan-permasalahan tadi, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut, kemudian kita buka lagi kesadaran teman-teman kita bahwasanya sebagai seorang guru ada aturan dalam sebuah lembaga, ada aturan, kemudian juga sebagai seorang guru kita mesti punya kompetensi apa, kemudian dari sana barangkali nanti bisa merujuk kepada apa yang harus kita lakukan terhadap kasus. Jadi komunikasi lah, sebanyak ya, mungkin kita komunikasikan supaya mungkin, jangan ada jangan ada kemudian nanti salah paham satu sama lain. Maunya kita kan namanya teman, jangan sampai ada gesekan. Tetapi tadi dilema tadi kan, walaupun ada gesekan, kadang-kadang kita juga harus terpaksa harus, ini memang harus ditegakkan, ini harus kita ambil keputusan yang bagaimana seperti itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Vera. Ibu Vera, dipersilakan. Oke, siap. Baik, kita lanjut lagi Bu ya. Ya. Langsung saja mungkin Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami ini tadi? Iya, kalau dikatakan sebuah tantangan, pasti kadang-kadang yang paling menonjol itu ketika kita harus mengambil keputusan itu. Tantangan yang pertama adalah kita mempertimbangkan rasa keadilan. Kadang-kadang kita ini kan sadar atau nggak sadar ketika kita misalnya tersandung atau terkena sebuah permasalahan, kemudian permasalahan itu ada yang menindaklanjuti, kita seolah-olah merasa bahwasanya diri kita itu terzolimi. Nah, sehingga kita merasa ini tidak adil buat saya. Nah, itu. Jadi rasa ketidakadilan itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan memberikan penyadaran kepada teman kita bahwasanya tidak perlu merasa diperlakukan tidak adil dalam sebuah permasalahan ya. Kemudian juga kita juga kadang-kadang rasa iba ya. Kita mau ini dilema Bu ya, kita misalnya dilema. Kan ada teman kita ini bagus, tapi ketika ini melakukan sesuatu yang begini sehingga harus kita berikan tindakan bagaimana. Poin yang pertama tadi mungkin ya kalau bisa sih, kalau namanya setiap kesalahan konsekuensinya ada sanksi paling kecil itu ya barangkali ditegur ya. Tapi barangkali kadang-kadang kan tidak semua orang menganggap bahwasanya ketika dipanggil, ketika diajak ngobrol itu sebenarnya itu sharing pendapat positif. Kan banyak juga yang berpikiran bahwasanya kena marah, singgung nggak suka sama aku, kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa kasihan kita kalau teman-teman kita sampai merasa perasaan-perasaan seperti itu. Banyak terjadi. Ini namanya pengalaman. Betul sekali. Kita itu
Kayak bilang, Bu, aku sampai kalau misalnya aku Bu, kalau sekolah sampai terlambat, kalau sudah lihat ibu di sana, aku rasanya mau nangis. Saya bilang, saya ngapain? Udah sedih kesian gitu ya. Iya. Saya bilang, saya itu kalau kamu tuh kan rajin, saya bilang, tapi ketika kamu nggak ada di tempat, saya itu cari-cari. Apakah kamu sakit? Jadi ketika saya panggil, jangan langsung, oh aku di mana? Di mana gitu. Iya. Tapi ya mungkin, ya aku kan kehilangan. Bilang, oh biasanya udah jam sekian, itu jam tank masuk itu sudah rapi di kelas. Kok hari ini nggak ada apa? Kayak Atau gitu sakit, kan? Bu, ya. Iya, itu jadi istilahnya ada kekhawatiran kita tentang rasa keadilan dari teman kita, kemudian ada rasa iba, kasihan ya, kemudian ya banyaklah hal-hal lain barangkali mungkin perbedaan pendapat, namanya kita manusia, rambut aja yang sama hitam ya. Ya kita bilang bagus belum tentu orang yang menerima bagus gitu. Tergantung nanti kayak apa namanya pemikirannya ya Bu ya. Ya, jadi yang paling sering itu dilema dalam mengolah rasa ya Bu ya, kepedulian ya kan, perasaan iba ya kan, atau apa namanya komunikasi menyampaikan maksud kita itu belum tentu diterima dengan apa secara tepat ya terhadap orang-orang yang kita sampaikan ini ya, bisa positif bisa nanti ya bisa pas kena yang negatif, ya kan. Iya. Ya, jadi memang dibutuhkan komunikasi yang aktif ya Bu ya. Oke ya. Jadi selanjutnya Ibu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri Bu untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema ini? Ya ini saya rasa ada, kalau saya yang ada dua macam juga ya. Ada yang harus diselesaikan di tempat, kalau yang sifatnya ringan dan tidak selalu sensitif. Bu, ya. Maksudnya bukan, kan kadang-kadang orang kalau kamu langsung dinasehati di tempat, itu berarti orang nggak suka sama kamu. Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan kayak gitu. Kadang-kadang kita ketika ditunda itu lupa. Iya betul. Padahal kita harus sesegera mungkin. Iya, Jadi yang paling penting kita berpikir positif. Tetapi apabila itu dianggap sensitif sifatnya, maka kita jadwalkan, kita atur. Kapan kita mau ngobrol enak? Mungkin dia juga ngerasa apa ya istilahnya, moodnya juga bagus ya. Mungkin kalau kita lihat sehari-hari kita jadwalkan. Nanti hari itu kita ketemu ya ngobrol-ngobrol misalnya kan. Kalau seandainya waktu itu aku misalnya aku mabuk hari itu aku nggak bisa, mungkin ada permasalahan yang harus diselesaikan. Mau kita cari timing yang tepat, jadwalnya pun harus pas, sehingga waktu kita ngobrol, waktu rasanya kita juga enaknya. Iya, waktu kita menyampaikan permasalahan tadi ya sedikit mungkin, seminimal mungkin menghindari dilema-dilema yang memang nggak bisa dihindari tadi. Ya, artinya tergantung situasi ya Bu ya, dan tergantung kasusnya, mungkin apakah lebih urgen artinya, atau mungkin tadi kata Ibu ada hal-hal yang sensitif, artinya perlu diskusi yang mendalam dan jadwal tersendiri. Kadang-kadang ada yang ngerasa bahwasannya rasa harga diri sebagai seorang dewasa dan sebagai seorang guru ketika itu langsung diomongin terciderai, merasa tidak dihargai. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kayak saya kalau ada hal-hal kecil langsung kadang-kadang langsung gitu kan. Sebenarnya bukan langsung pingin nyakitin kamu, bukan. Tapi kita kalau nanti nggak diomongin bisa lupa. Kan kita kan namanya aktivitas, kebetulan ketemu. Nah, kemudian kita lanjut di aktivitas lain lupa. Iya, seperti itu. Jadi bisa itu tadi tergantung situasi ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini, Bu? Yang pertama itu yang paling penting itu ada yang dukung dulu, ya support dulu. Yang pertama pasti keluarga. Insya Allah kalau udah dari keluarga kita ngerasa nyaman, ya tenang pikirannya, mudah-mudahan jernih juga dalam nantinya pengambilan keputusan ini mempengaruhi. Kemudian
juga lingkungan kerja kita. Di sini adalah teman-teman kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka paham dan mensupport kita dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya orang-orang yang ada di lingkungan kita itu harus paham kenapa dan bagaimana tentang keputusan yang akan diambil. Maka ketika ketika terjadi miskomunikasi seperti tadi, yang kita ungkapkan ditangkap berbeda, akan ada orang lain yang menetralkan. Maksudnya bukan begitu. Ya, seperti itu kan, ada yang menetralkan. Jadi penting sekali kita circle pergaulan kita, circle pertemanan kita di lingkungan kerja itu yang memang benar-benar bisa memahami apa yang akan kita ambil. Benar-benar harus bisa memahami aturan-aturan yang ada di tempat kita. Makanya kadang-kadang kita kalau tahun ajaran baru itu harus ya merevisi bahasa itu merevitalisasi ya aturan-aturan itu kita ingat-ingatkan kembali kepada kawan-kawan kita, sehingga ketika terjadi sesuatu di kedepan hari udah paham ya, sepaham ya. Ya seperti itu. Kemudian yang juga yang penguat juga itu adalah aturan yang berlaku. Artinya ketika kita mengambil keputusan jangan sampai itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sebuah lembaga tersebut. Jadi tentunya support system yang positif lah di lingkungan kita ya, sehingga paling tidak kalau kita lagi komunikasinya tidak baik, mungkin dengan seseorang ini bisa ada yang membackup lah ya, menjelaskan atau mendinginkannya situasi. Dan ditambah lagi aturan yang berlaku atau SOP yang di sekolah kita ini ya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Yang pertama adalah bahwa ternyata mengambil keputusan itu nggak mudah. Pasti ada dilemanya ya. Ada dilema. Ya. Tidak menjadi pemimpin itu ternyata bukanlah tidak sehebat dan semenyenangkan yang dipikirkan orang. Ternyata ya menjadi seorang kepala sekolah dan mengambil kebijakan itu harus senantiasa memperluas hati, harus senantiasa setiap hari menambah, istilahnya jangan ada yang baperan ya, jangan mudah baperan. Kadang-kadang mungkin teman kita bertemu dengan kita mukanya agak berubah, jangan langsung kita berprasangka dia nggak suka sama saya. Nah prinsipnya adalah istilahnya kalau dikatakan tadi pembelajaran yang dapat diambil itu yang pertama harus terus banyak belajar. Kalau kata orang bijak, manusia itu adalah alam, itu benar sekali, yang setiap saat bisa berubah, dan perubahan itu pun mengharuskan kita untuk selalu belajar dan terus belajar tentang manusia, tentang sistemnya, tentang regulasinya, semuanya. Jadi belajar dan terus belajar berani mengambil keputusan, belajar untuk terus membuka hati, belajar untuk bagaimana bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi belajar mengambil hati, belajar mengambil keputusan, belajar nega-nega itu. Iya. Karena menghadapi orang banyak ya tentu saja tidak sama ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan Ibu. Mungkin nanti kembali ke Ibu Cici untuk sesi closing mungkin. Ya. Baik Bu, jadi kami berdua mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan ruang, sudah disambut baik di SMK Muhammadiyah Kota Linggau. Ibu juga sudah berkenan untuk sharing dan berbagi pengalaman. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita perbincangkan ini bisa menjadi ladang ilmu lah untuk kami ke depannya gitu Bu. Dan ladang ilmu juga buat saya. Amin. Calon guru penggerak, alhamdulillah bertambah lagi guru-guru yang kompeten di Kota Lubuk Linggau. Dan mungkin nanti setelah ini ada lagi calon-calon guru penggerak di sini ya Bu.
Baik Bu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bu. Saya tutup wawancara kita pada hari ini. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak seluruh Indonesia. Jadi demikianlah tadi kegiatan kami dalam melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau mengenai dilema etika. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.